Halo semuanya, kalian pernah dengar gak sih kata neokolonialisme? Sini aku jelasin. Jadi, neokolonialisme adalah eksploitasi dan dominasi modern yang tidak lagi melalui penjajahan fisik secara langsung, melainkan melalui cara yang lebih halus dan tidak langsung. Misalnya, melalui pengaruh ekonomi, politik, dan budaya. Kalian tahu nggak, pada Agustus 2025 lalu, Indonesia pernah dipaksa bayar mahal supaya tarif impor kita ke Amerika menurun. Tarif Trump dengan resiprokal 32% turun menjadi 19%. Tapi, siapa yang untung? Indonesia harus membeli produk Amerika Serikat dalam jumlah yang gila-gilaan. Yang pertama, produk energi sebesar 15 miliar US dollar. Yang kedua, produk pertanian sebesar 4,5 miliar US dollar. Dan yang ketiga, 50 unit pesawat Boeing 777. Bahkan, Indonesia harus menghapus 99% tarif untuk setiap barang impor dari Amerika. Yang artinya, setiap barang Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa ada hambatan sekalipun. Kalau begini terus, dampaknya bisa serius. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Indonesia semakin tergantung dengan produk AS, terutama di bidang energi dan teknologi. Yang kedua, neraca perdagangan timpang. Impor dari AS naik, sementara ekspor Indonesia tetap kena tarif tinggi. Dan yang ketiga, industri lokal terdesak. Ketika barang AS masuk hampir tanpa hambatan, produk lokal bisa kalah saing. Nah, supaya nggak terus masuk ke jebakan neokolonialisme, Indonesia harus yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Jangan bergantung ke satu negara besar saja, karena faktanya berdasarkan data pangsa pasar impor dan ekspor Indonesia, ternyata nggak cuma AS yang mendominasi. Yang kedua, perkuat industri dalam negeri, supaya nggak gampang dipaksa membeli dari negara lain. Dan yang ketiga, bangun aliansi dagang regional, seperti Indonesia saat ini sudah tergabung dengan ASEAN dari Koalisi Asia Afrika. Intinya, tarif 19% itu bukan cuma soal perdagangan, tapi gambaran jelas bagaimana negara kuat bisa mengarahkan negara lain lewat ekonomi. Jadi, kapan Indonesia bakal merdeka? Pemirsa, urbanisasi yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, membawa dampak yang begitu besar pula kepada pola kehidupan di masyarakat. Terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan kekeluargaan yang semakin menjadi perhatian dari berbagai macam pihak. Derasnya arus urbanisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memicu perubahan nilai kekeluargaan di perkotaan, mobilitas yang tinggi, dan tuntutan pekerjaan yang semakin membuat sibuk masyarakat, sehingga interaksi sosial dalam masyarakat kian berkurang. Gaya hidup yang semakin individualis membuat nilai kebersamaan seperti gotong royong dan solidaritas perlahan memudar. Minimnya interaksi sosial juga berdampak pada melemahnya kontrol sosial di lingkungan kota. Hubungan antar warga yang renggang menyebabkan kepedulian menurun dan konflik kecil seringkali sulit diselesaikan karena jarak sosial yang semakin melebar. Di sisi lain, modernisasi kota turut menggeser nilai budaya. Banyak keluarga tak lagi meneruskan tradisi lokal kepada generasi muda, yang kini lebih akrab dengan budaya global. Kondisi ini memunculkan kesenjangan budaya antar generasi yang dikhawatirkan dapat melemahkan identitas budaya daerah. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pakar menilai bahwa perlu adanya penguatan ruang-ruang komunal, seperti kegiatan warga, pensosialisasian terhadap keluarga-keluarga, serta juga bisa membangun festival-festival budaya. Penggunaan teknologi yang tepat juga mampu mengatasi masalah ini. Interaksi yang semakin meningkat dan munculnya tradisi-tradisi yang melahirkan suatu hal yang lebih kreatif. Dari upaya-upaya tersebut, diharapkan semoga interaksi sosial dalam kekeluargaan ini dapat meningkat di era zaman yang semakin meningkat ini. Dari Jakarta, Anggara Prasetyadi melaporkan. Saya Rifotio Festus Utagawa. Kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial yang bertemakan hedonisme dengan contoh kasus di mana
Mahasiswa menggunakan pinjol bukan untuk membayar UKT mereka, tetapi mereka menggunakan pinjol untuk memenuhi gaya hidup hedonisme mereka. Mahasiswa di beberapa daerah dilaporkan menggunakan pinjaman online atau pinjol bukan semata untuk membayar UKT mereka, tetapi untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan hedonis mereka, seperti nongkrong di kafe mahal, pamer gaya hidup, dan juga membeli barang mahal ataupun mewah. Hal tersebut dapat menjadi beban finansial bagi mahasiswa yang menggunakan pinjol untuk tujuan tersebut. Hal yang dapat menyebabkan fenomena tersebut adalah yang pertama yaitu gaya hidup yang melebihi kondisi ekonomi mereka. Hal ini menjadi beban bagi mereka sehingga mereka diharuskan untuk menggunakan pinjaman online agar dapat terus memenuhi gaya hidup mereka tersebut. Lalu yang kedua, adanya pencairan dana yang sangat mudah saat menggunakan pinjaman online. Solusi yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, edukasi betapa bahayanya konsumerisme dan juga hedonisme bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kampanye sosial terhadap konsumsi yang bertanggung jawab agar orang-orang lebih bertanggung jawab lagi terhadap konsumsi mereka dan juga membuat gaya hidup mereka menjadi lebih baik. Opini saya adalah, saya melihat bahwa fenomena konsumerisme dan hedonisme terjadi dari ingin terlihat keren dan ingin tampak keren, sampai membuat orang terjebak dan terus melakukan gaya hidup tersebut sampai melakukan segala cara agar dapat terus melakukan gaya hidup tersebut. Rencana pembangunan lift di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, jadi salah satu isu lingkungan yang banyak menuai protes. Proyek ini awalnya diajukan sekitar tahun 2023 hingga 2024 oleh pihak pemerintah dan investor untuk mempermudah wisatawan turun ke pantai yang terkena curam. Pantai Kelingking berada di kawasan tebing kapur yang rapuh dan rawan longsor, sehingga ketika rencana pembangunan lift diumumkan, banyak pihak langsung mempertanyakan keamanan dan dampaknya. Dari sini terlihat bahwa pembangunan lift di Kelingking mempunyai potensi dampak yang sangat besar, mulai dari retakan mikro pada tebing, meningkatnya erosi akibat hilangnya vegetasi, sampai ancaman longsor yang bisa membahayakan wisatawan. Selain itu, akses yang makin mudah justru bisa membuat jumlah turis berlebihan dan akan merusak pantai. Kasus ini jadi pengingat bahwa pembangunan pariwisata harus tetap mengutamakan kelestarian lingkungan agar keindahan Kelingking bertahan untuk jangka panjang. Proyek ini tidak diminta untuk diberhentikan, akan tetapi diminta untuk tidak merusak lingkungan. Lalu, solusi yang dapat diajukan terkait polemik ini ialah karena polemik ini memiliki kaitan dengan teori konflik dari Karl Marx, yang mana ini terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan juga masyarakat sekitar. Maka dari itu, kami menyarankan bahwa diadakannya sebuah dialog ataupun musyawarah mufakat sehingga mencapai sebuah evaluasi dan juga sebuah perbaikan dari proyek ini, sehingga proyek ini dapat berjalan secara biasa akan tetapi tanpa merusak lingkungan sekitar. Sekian dari kami. Berita tersebut menginformasikan salah satu contoh kejahatan cyber yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan dampak globalisasi. Terlihat, ada belasan pedagang kantin yang menjadi korban penipuan kris berupa penipuan stiker kris palsu. Pelaku diduga menyimpan stiker kris pada malam hari ketika situasi kantin sedang kosong. Akibatnya, para pedagang mengalami kerugian hingga 1 juta rupiah. Kejadian ini terjadi pada pedagang di kantin Pujasera depan kampus Telkom University, Bandung, Jawa Barat. Saat ini, pihak kepolisian meminta para korban untuk segera melapor agar bisa ditindaklanjuti dan diantisipasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dari berita di atas, penyebab terjadinya modus penipuan tersebut karena rendahnya literasi digital para pedagang, yaitu banyak pedagang kecil hanya menggunakan kris tanpa memverifikasi transaksi yang terjadi. Selain itu, kurangnya pengawasan stiker kris serta adanya kesempatan untuk melakukan menjadi salah satu penyebab terjadinya modus penipuan ini. Dari permasalahan tersebut, peningkatan literasi digital untuk para pedagang sangat berperan penting. Lalu, perlu juga dilakukan pengawasan dan penempatan
terus di tempat teman. Kita perusahaan kredit secara berkala.